صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaqtasu fihi ilma salahu bihi tariqan ila jannah. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulul nabiyyul habibul karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan senantiasa kami muliakan Bapak Ustaz Haji Nabi Ilham SPMM. Kita mohon kepada Allah semoga beliau senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, serta keistiqomahan sehingga senantiasa dapat mendampingi kita untuk membagikan ilmu-ilmunya. Yang kami hormati segenap jamaah sholat subuh Masjid Nurul Hidayah yang sama-sama senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, taufik serta hidayahnya, juga limpahan nikmatnya, nikmat Islam dan walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita bertemu keluarga di tempat mulia ini dalam rangka menuntut ilmu, asana para pencari ilmu. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada pimpinan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, seluruh pengikutnya, wabil khusus kepada kita yang sedang ini pagi hari ini senantiasa dapat melaksanakan sunah-sunahnya dengan harapan kita nanti sama-sama mendapatkan syafaat sebagai yang akhir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Taala, pada pagi hari ini tepat 10 Rajab 1443 bertepatan dengan tanggal 30 Desember 2025. Alhamdulillah pagi ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim. Kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga segala amalan kita dari yang tadi kita awali dari sholat berjamaah dan ta'lim, semoga Allah senantiasa memberikan balasan pahala yang tercurah Allah dari semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian fikih-fikih, baik fikih sholat, fikih amaliyah, dan fikih yang lain. Semoga kajian-kajian yang senantiasa kita ikuti di setiap salah satu akan senantiasa menambah wawasan keilmuan kita, sehingga menjadi model kita lebih melaksanakan segala perintah Allah di dalam rangka kita selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharap ridha Allah Ta'ala, kita membaca Al-Quran, semoga Allah senantiasa ridho dan berkenan dengan segala kegiatan kita pada waktu ini. Liridwan Ta'ala wa salawati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita sama-sama kajian yang akan disampaikan guru kita. Untuk itu kepada al-Ustaz tadi nanti bagian yang saya akan diteruskan. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa jalina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafa'atihi bil barakah wal karamah jami' masyayikhina ya masyriqi dan maghrib khususan البركة والكرم الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ بهاء النقشبندي محضرة الإمام الرباني حضرة الشيخ ده الكرم الشيخ عبد الله مبارك بن محمد حضرة الشيخ ده الكرم الشيخ مشايخ وقدر العارفين وجميع أولياء الله بهذه القرية وبهذا البلاد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati DKM Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga jamaah salat subuh, semoga senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah, terutama dalam melaksanakan amal soleh, insya Allah. Baik para bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian pagi hari ini saya liburkan untuk kajian fikih sementara ya. Kita kemarin sudah bahas tentang fikih salat, terutama terkait dengan rukun, dan sudah tuntas kita bahas. Nah, kita manfaatkan momen yang berharga tentang Rajab sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembawa acara tadi. Kita masih ada di bulan mulia, di bulan haram, di antara 4 bulan haram yang ada, yakni di bulan Rajab. Kita disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika masuk bulan Rajab untuk selalu berdoa. Apa doa kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh
Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Jadi bicara bilangan bulan ada 12 bulan itu firman Allah, ya. Yauma khalaqas samawati wal ard, dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan, di antaranya adalah yang disebut dengan bulan haram. Apa maksud bulan haram? Bulan haram di sini adalah haram untuk melakukan peperangan dalam tradisi Arab. Jadi zaman Rasulullah awal-awal hidup di Mekah, tradisi orang Arab itu dagang dan diabadikan kemudian oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Quraisy. Liilafin Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf, demi ilafnya orang-orang Quraisy, tradisinya orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf, kebiasaan mereka adalah melakukan rihlah, melakukan perjalanan fisyita'i dalam musim dingin, wasyaif dan musim panas. Jadi mereka dagang, Pak, rihlah, berjalan jauh. Kalau mereka dalam keadaan dingin, mereka cari yang hangat. Lagi dingin nih, mereka cari kehangatan. Kalau musim-musim dingin kayak begini nih, bulan-bulan akhir tahun nih, November, Desember, perjalanan mereka cari kehangatan, mereka ke Syam, ke utara. Itu. Perjalanannya adalah dari Mekah ke Syam itu kurang lebih 30 hari jalan darat, jalan kaki. Meskipun pakai onta, 30 hari, Pak. Bayangin jalan 30 hari di tengah padang pasir. Bawa barang dagangan, bawa karpet, bawa kerajinan tangan untuk didagangkan di Syam. Kenapa ke Syam? Karena di Syam itu Damaskus, ya. Sekarang itu 3 negara Syam itu, ya. Yordan, Syria, dan Palestina, itu Syam. Itu sudah negeri global karena pertemuan antara dunia barat dan timur, antara orang-orang Syam itu sendiri, ya, orang Arab, asli Arab dari Yaman, dari Mekah, dari Madinah, juga dari Persia, ngumpul di situ beserta orang-orang Bizantium, orang-orang Romawi Timur. Jadi udah negara global, daerah global, pertemuan para pedagang di situ. Dan mereka dagang itu orang-orang Arab. Di tengah perjalanan, namanya orang dagang, begal dari dulu udah ada, Pak. Bukan sekarang aja itu begal, karena memang setannya sama. Ya, tukang ngerong-ngerong kenyamanan, keamanan dan ketertiban itu tramtib. Nah, jadi ada perang tuh di situ, perang mereka mempertahankan dagangannya. Risikonya ya mati atau terluka, maka mereka dituntut untuk mampu membela diri, bawa senjata. Dan biasanya yang dibawa adalah pemuda sampai usia produktif, masih produktif. Kakek-kakek nggak dibawa, ya itu. Nah kalau musim dingin, kalau musim panas mereka cari yang dingin, maka mereka ke selatan. Gitu. Ke selatan itu ke negeri Yaman. Mereka ke Yaman. Di Yaman itu pertemuan antara orang-orang di timur jauh, ya, orang-orang dari India, gitu, ya, oke, dan lain-lain. Kembali. Jadi Allah tegaskan di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan, maksudnya itu.
haram untuk melakukan peperangan. Yakni bulan Rajab, dia terpisah dari bulan-bulan yang lain, serta 3 bulan yang saling berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau yang 3 bulan ini berturutan nih, itu ya. Rajab menuju Dzulqa'dah itu diselingi oleh apa? Rawah dan Sya'ban dan Ramadan dan Syawal. Baru kemudian Dzulqa'dah atau kita bilang bulan Hafid, bulan kejepit. Kejepit 2 hari raya, yaitu di Syawal dan di bulan haji. Tradisi kita nyebutnya bulan Hafid, bulan kejepit. Bahasa Arabnya Dzulqa'dah. Dzulhijjah dan Muharram. Nah, 3 bulan ini 3 bulan haji nih, 3 bulan pelaksanaan orang melaksanakan manasik haji. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Orang Indonesia kenapa berhaji terlalu lama? 40 hari. Ya. Kan hajinya cuma 5 hari, Pak. Mulai wukuf, lalu kemudian tanggal 9 itu wukuf. Malam tanggal 10 bermalam di Muzdalifah. 10 pagi harus sudah bergerak ke Mina untuk melakukan jumroh. 10, 11, 12 mereka nginep 2 hari atau 3 malam nginep sampai dengan tanggal 13 hari Tasyrik. Cuma 5 hari hajinya. Kenapa orang Indonesia sampai 40 hari lebih? Banyak orangnya. Tahun ini 220.000 jamaah, kuota 200.000 ONH biasa dan 20.000 ONH plus, nggak ada furoda, itu ya. Nah, segitupun tanggal 23 Desember kemarin ketika penutupan pelunasan haji baru 70%. Ya, mudah-mudahan mereka yang akan berangkat haji dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam melakukan ibadahnya maupun ketika meninggalkan keluarganya ataupun saat di sana sehingga kemudian kembali ke tanah air. Gitu ya. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu diharamkan untuk melakukan, disebut dengan bulan haram karena diharamkan untuk berperang. Di 3 bulan yang terakhir ini adalah pelaksanaan ibadah haji. Jangan sampai terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang kemudian dapat merusak ibadah. Allah melanjutkan dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Gitu. Jadi ini termaktub, Pak, bahwa 12 bulan di dalam setahun itu adalah firman Allah, dan diantaranya 4 bulan merupakan 4 bulan yang haram, yakni bulan apa saja? Rajab, lalu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, lalu Muharram, ya. Jadi mohon diingat ini oleh bapak-bapak, di keempat bulan itu hendaknya banyak melakukan perbuatan baik. Selain memang sebenarnya perbuatan baik harusnya di setiap bulan, setiap hari. Ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sanatusna syahra minha arba'atun hurum, salah satu mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabu mugharral ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam 1 tahun ada 12 bulan, diantaranya ada 4 bulan haram,
3 bulan secara berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajabnya adalah Mudhar yang berada di antara Jumad dan Sya'ban, bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, kedatangan bulan Rajab harusnya kita sambut dan isi dengan rangkaian amal ibadah. Hal ini sebagai bentuk persiapan menyongsong bulan Ramadan, sehingga saat Ramadan telah tiba kita benar-benar sudah memiliki persiapan. Dengan demikian kita telah terbiasa melakukan kebaikan karena telah melatih diri sejak saat ini. Selain itu jangan lupa untuk memperbanyak membaca doa. Itu ya. Jadi perbanyak di bulan Rajab ini untuk melakukan amal soleh. Menurut para ulama, di antaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, mazhabnya mazhab Hambali dalam fikih, beliau berkata, Syahrul Rajabin miftahu asyhuril khair wal barakah. Bulan Rajab adalah kunci dari bulan-bulan kebaikan dan keberkahan. Ini ya. Jadi mendukung hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rajab merupakan bulan haram. Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan Syahrul Rajabin miftahu asyhuril khair wal barakah. Bulan Rajab adalah kunci dari bulan-bulan kebaikan dan keberkahan. Selain itu ada manqolah para ulama yang lain, di antaranya adalah Syekh Abu Bakar Al-Waraq Al-Balakhi menyatakan Syahrul Rajabin syahrul zar'i. Bulan Rajab adalah bulan untuk nanam. Nah, ibarat orang bertani ya. Bulan Rajab bulan nanam. Bulan nandur, nanam mundur kalau tani ya. Nandur itu benih-benih yang udah ditumbuhkan ya, masih kecil-kecil mulai ditanemin. Wa Sya'banu syahrus syaqil lizar'i. Bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman tersebut. Setelah ditanam kemudian dikasih air, diairi ya. Kosambi udah hilang sawahnya. Dulu tahun 80-an saya masih kecil pernah main. Om saya baru pindah tahun 80-an ke Garuda, komplek Garuda. Saya diajak oleh ayah untuk mendampingi perpindahan om. Itu kanan kiri masih sawah Pak. Jalan Ampera itu dulu masih sawah. Saya masuk dari Kalideres. Masuk ke kota Tangerang sawah kanan kiri Pak. Setelah berapa puluh tahun tuh, 80 ke tahun sekarang, 40 tahun lebih ya. Udah berubah semuanya. Nah, nggak ngalamin nih ya. Tahun 2000-an saya tinggal di Kebon Nanas, lewatin jalan tol kanan kiri Pondok Bahar masih banyak sawah. Sebelah kiri Pondok Bahar, sebelah kanan ya Karang Tengah itu masih kanan kiri sawah. Hilang-hilang itu sawah sekarang. Nah, namun bagi para petani kalau kita masih pulang ke selatan ya, pulang ke timur itu di kawasan Jawa Barat, Jawa Tengah masih ada sih sawah-sawah ya. Nah, diibaratkan oleh Abu Bakar Al-Waraq Al-Balakhi, wa Sya'banu syahru syaqil zar'i. Bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman tersebut. Wa Ramadan syahru hasadiz zar'i, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen tanaman itu. Jadi kalau kita mau melakukan amal baik yang hubungannya adalah dalam rangka kita memperoleh keberkahan yang paling afdal di bulan Ramadan nanti adalah dimulai dari bulan Rajab. Itu Pak. Maka di bulan Rajab para ulama banyak kemudian mengosongkan perutnya. Itu ya. Dari bulan Rajab di tanggal 1
Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 10 hari, ada yang sebulan penuh. Terserah, itu opsional sifatnya. Gitu. Junun al-Misri, salah seorang ulama sufi, berkata, Rajabu syahri zar'i wa syabanu syahrus syaki wa ramadhan syahrul hasadi wa kullu yahsudu ma zara'a wa yuzama sana'a wa man sana'iz zara'ah nadima yawma hasadihi wa akhlafa jannuhu ma'asu'i ma'adih. Rajab adalah bulan bercocok tanam, Sa'ban adalah bulan mengairi atau menyirami, Ramadan adalah bulan memanennya. Setiap orang akan memanen apa yang ditanam, diberi balasan sesuai dengan apa yang diperbuat. Siapa yang menyia-nyiakan musim tanam, tentulah ia akan menyesal di musim panen, dan berbeda dengan apa yang diduga olehnya serta berakhir dengan keburukan. Gitu, petani-petani itu kan memulai supaya hasil tanamannya itu bagus, dimulai dari nanam. Bibitnya bibit seperti apa? Nah, sama kita untuk meraih keberkahan nanti di bulan Ramadan, mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan dimulai dari bulan Rajab. Sebagian ulama bahkan melakukan pertaubatan yang kencang itu di bulan Rajab. Mereka melakukan di bulan Rajab itu tanggal 1 sholat sunnah menyambut keberkahan bulan Rajab dengan 10 rakaat 5 kali salam. Di malam Jumat pertama bulan Rajab itu melakukan sholat sunnah mutlak mereka 12 rakaat 6 kali salam. Malam ke-15 pun demikian, 10 rakaat 5 kali salam. Malam terakhir bulan Rajab sholat lagi 10 rakaat 5 kali salam. Totalnya 42 rakaat. Dicari di hadis memang nggak ada. Itu sholatnya sholat mutlak. Nah, itu ya. Nah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha subhanahu idza ahabba 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi fawadilil a'mal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia mencintai seseorang hamba, dia akan menjadikannya di waktu-waktu yang mulia melakukan amal-amal yang baik. Wa idza mafatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bi syai'il a'mali liyakuna dzalika. Sebaiknya apabila dia membenci seorang hamba, dia akan menjadikannya di waktu-waktu yang mulia dia melakukan amal yang buruk. Liyakuna dzalika auja'a fi itabihi, agar hal tersebut menjadikan lebih menyakitkan dalam tegurannya, wa asyadda limaftihi, ya, dan lebih berat dalam kebenciannya, lihirmanihi barakatal waqti wa intihakihi hurmatal waqti, karena hamba tersebut telah terhalang dari keberkahan waktu dan melanggar kehormatan waktu. Itu ya, Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 169. Itu jadi sungguh peringatan ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, dia akan menjadikannya di waktu-waktu yang mulia melakukan amal baik. Tapi kalau benci terhadap seorang hamba, dia akan jadikan di waktu yang mulia itu si hamba ini melakukan amal yang buruk. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kita berharap kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan kemudahan untuk melakukan amal soleh. Amin, Allahumma amin. Kalau di Mesir justru Syahrul Quran itu mulai bulan Rajab.
Orang udah mulai semangat untuk membaca Al-Quran itu di bulan Rajab, tidak di awal bulan Ramadan di kita. Di kita mah harusnya nanem, harusnya manen, itu baru nanem. Itu ya, mestinya nanamnya dari sekarang. Ya, banyak sedekah di bulan Rajab dan seterusnya. Dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Al-Ghazali pun berpesan, alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'ni. Pertanda bahwa Allah Ta'ala sedang berpaling dari hamba adalah disibukkannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tak berfaedah. Wa annam ra'atan dahabat sa'atun min umrihi, dan satu saat saja yang seorang menghabiskannya tanpa ibadah fi ghairi ma khuliqallahu minal ibadah la jadirun antatula alaihi hasratuhu, maka sudah pantas ia menerima kerugian yang tidak berkesudahan. Naudzubillah. Oh, ini rupanya, masya Allah. Allahumma yassir alaina al-yusra alladhi yassartahu ala katsirin min ibadik. Ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah. Allahumma yassir alaina al-yusra, ya, kemudahan, alladzi yassartahu ala katsirin ibadik, yang telah Engkau berikan kemudahan kepada orang-orang, pada hamba-hamba sebelum kami. Itu kita minta kepada Allah. Ya, saya bacakan tadi doanya. Allahumma yassir alaina al-yusra alladzi yassartahu ala katsirin ibadik wa agna bi fadlika amma siwak. Allahumma yassir alaina al-yusra, ya Allah, berikanlah kami kemudahan alladzi yassartahu ala dzalika min ibadika, yang telah Engkau berikan kemudahan kepada orang-orang, pada hamba-hambamu. Wa agna bi fadlika amma siwak, dan berikanlah kami kekayaan min fadlika, kekayaan dari keutamaan Engkau, ya, dari semua yang Engkau kehendaki. Gitu ya Pak, masya Allah. Hubungan dengan bulan Rajab ini pula, Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam menjelaskan, Rabba umurista'at amaduhu wa qallat amdaduhu, kadang umur berlangsung panjang namun manfaatnya kurang. Wa rubba umurin qalilatun amaduhu kasiratun amdaduhu, kadang pula umur berlangsung pendek namun manfaatnya berlimpah. Rasulullah umurnya 63 tahun. 60 tahun kalau Masehi, kalau Hijriah 62 tahun 2 bulan 22 hari. Ya. Kalau ukuran nabi-nabi sebelumnya, usia Rasulullah termasuk usia pendek. Kita lihat ya, nabi-nabi dari mulai Nabi Adam terus nabi-nabi berikutnya umurnya panjang-panjang Pak. Masuk kepada Rasulullah Muhammad SAW, usia beliau 62 tahun 2 bulan 22 hari, termasuk pendek ya. Tapi umur pendek beliau itu manfaatnya berlimpah. Dalam jangka waktu beliau mulai usia 40 tahun, berarti kan sampai kepada usia 62 tahun 2 bulan 22 hari, itu cuma 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu dalam waktu 22 tahun itu manfaatnya sudah luar biasa. Kehadiran beliau, meskipun memang sebelumnya dari mulai kecil Rasulullah Muhammad SAW itu sudah banyak bermanfaat untuk umat. Pembicaraan beliau sangat dipercaya oleh sahabat-sahabatnya, oleh orang-orang di Mekah saat itu, sehingga beliau dikenal sebagai orang yang sangat dipercaya. Al-Amin.
Orang percaya sama beliau karena kejujurannya, sampai saudagar wanita terkaya di Mekah itu mempercayakan barang dagangannya untuk dibawa dagang ke Syam oleh Rasulullah, dan itu beruntung terus, tidak pernah ada kekurangan, tidak pernah ada kerugian. Nah, sejak kecil, muda itu sampai dewasa beliau sangat dipercaya oleh Allah. Karena ada sahabat utamanya yang sangat percaya dengan kejujuran Rasulullah Muhammad SAW. Ketika beliau berkata bahwa dia sudah disamperin, ya, sudah didatangi oleh utusan Allah malakul Jibril, orang ini langsung percaya, yakin dengan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Maka orang inilah yang kemudian menjadi bagian dari 10 orang pertama yang memeluk agama Islam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai di bulan Rajab 10 tahun kemudian, ya, beliau Rasulullah berkata bahwa dirinya didampingi oleh malakul Jibril, malakul Mikail melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di mana di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu kemudian naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali ke Mekah dalam hanya semalaman saja. Yang paling yakin dengan ucapan Rasulullah Muhammad SAW adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu sahabat paling dekat ya Rasulullah sejak kecil itu. Tahu karakternya Rasulullah Muhammad SAW. Begitu Pak. Jadi kembali, Rasulullah meskipun usianya pendek tapi manfaat kepada umatnya luar biasa. Sampai dengan sekarang abadi insya Allah perbuatan-perbuatan baik beliau yang patut kita contoh. Ya Pak, Masya Allah. Nggak bisa kita meniru semua amal soleh beliau, karena kalau kita lihat dari ucapan-ucapan para sahabat yang kemudian diriwayatkan ke generasi setelahnya, ke generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang kita sebut sebagai hari ini sebagai hadis, itu jumlahnya jutaan hadis ya, dalam perilaku Rasulullah Muhammad SAW. Dari sekian juta itu semua nggak bisa kita tiru Pak. Perbuatan-perbuatan kecil yang remeh-temeh aja kita kadang-kadang luput. Dari cara duduknya Rasulullah, ya enggak? Dari cara bicaranya, dari cara bersikap dengan tetangga, bersikap dengan orang-orang yang setara dengan beliau, lebih tinggi dari beliau, lebih rendah dari beliau, para kaum mustadafin. Masya Allah, kita belum mampu meniru beliau secara utuh, tapi kita terus belajar ya. Kita belajar bagaimana meneladani apa yang telah beliau lakukan. Baik, saya lanjutkan. Sebagian ulama berpesan, jadirun biman sawwada sahifatahu bidzunubi ayyubayyidaha bitaubah fi hadha syahri. Sungguh pantas bagi siapa saja yang telah menghitamkan catatan amalnya dengan dosa-dosa untuk memutihkannya dengan bertaubat di bulan Rajab ini. Wa biman dayya'a umrohu fil biqalati ayyagtanima fihi ma baqiya minal umuri. Bagi siapa saja yang telah menyia-nyiakan umurnya dengan menganggur, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk memanfaatkan usianya yang masih tersisa dengan mengerjakan amal kebaikan di bulan Rajab ini. Ya, nah, jadi kan ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman, idza adnaba, apabila dia melakukan perbuatan dosa, kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Ya.
maka akan ada nuktah hitam di dalam kolbunya. Kolbunya kolbu yang ruhaniyah nih Pak, kolbu yang batin, ya, bukan kolbu yang basyariah, kolbu yang jasmaniyah. Kan ada dua kolbu, kita sudah bahas beberapa pertemuan yang lalu. Kalau kolbu yang basyariah, kolbu fisik adalah apa artinya? Kolbu fisik jantung, nah, ya, bukan hati, jantung. Nah, sementara kolbu yang ruhaniyah inilah yang disebut dengan hati nurani atau sanubari. Nah, yang ada nuktah hitam itu di hati sanubari tadi, di kolbu tadi, ya. Orang beriman itu kalau ada perbuatan dosa, dia lakukan satu saja perbuatan dosa, maka ada nuktah hitam. Dia sedang menghitamkan hati sanubarinya. Dia sedang menghitamkan nuraninya. Dua perbuatan dosa, dua nuktah hitam dan sedang dia hiasi di dalam kolbunya, di permukaan kolbunya. Semakin banyak perbuatan buruk, perbuatan dosa, makin menghitamkan kolbunya. Kalau dibiarkan terus perbuatan dosanya, summa qasat qulubuhum, kemudian mengeraslah kolbu-kolbu mereka. Masya Allah, itu gara-gara nggak pernah dibersihkan. Ya Allah, jangan sampai terjadi, ya, jangan sampai terjadi. Maka nasihat ulama bahwa di bulan Rajab ini perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih tersisa 20 hari ya Pak ya. Hari ini masih tanggal 10. Masih tersisa 20 hari. Manfaatkan pertaubatan, manfaatkan hari-hari di bulan menanam ini dengan tanaman-tanaman yang bagus, ya. Dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan buah-buah, samroh-samroh yang kalau kayak mangga itu ranum, ya. Ranum besar, ketika dimakan manis, nikmat, lezat. Nah, itu kita akan perolehnya di bulan Ramadan nanti, ya. Biasakan untuk kita nanti terbiasa di bulan Ramadan melakukan baca Al-Quran, ya biasakan di bulan sekarang baca Al-Quran. Begitu, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita. Amin. Allahumma amin. Rupanya ini dulu Bapak-bapak, ya, pesan dari Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah, pesan dari Rasulullah Muhammad SAW, pesan dari para ulama. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk menanam tanaman yang sangat baik, supaya kita bisa panen, menghasilkan tanaman-tanaman yang bagus, indah, manfaat kepada kita. Kita ingat bahwa umur kita pendek Pak. Umur kita kalau diukur dengan umur hari di akhirat, ya, satu hari akhirat itu 1000 tahun di dunia. Jadi kalau cuma 100 tahun umur kita misalkan, berarti cuma 10% umur akhirat. Nggak ada apa-apanya ternyata kita. Apalagi kalau cuma 60 tahun atau 70 atau 80 tahun, nggak sampai 1/10-nya Pak. Namun sependek pun usia kita itu, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan. Amin Allahumma amin. Silakan kalau mau ada diskusi, saya berikan waktu untuk menjelang isyraq ini sekitar 5 menit. Silakan. Ya. Saya bahwa seorang yang memang benar-benar seorang muslim, dia menjaga dengan sebaik-baik bulan Rajab ini sebagaimana mesti. Betul, betul sekali. Baik, itu kesimpulan yang sangat baik. Ada lagi? Itu pernyataan ya, bukan pertanyaan. Insya Allah. Ada lagi? Ya, silakan. Ada juga kalau kita melaksanakan kebaikan di bulan Rajab, kita akan dibalas Allah 2 kali kebaikan. Dan juga apakah kalau kita melakukan kemaksiatan
apakah kita akan dibalas 2 kali kemaksiatan? Baik. Ya, inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keadilan Allah, satu perbuatan baik yang dilakukan oleh umat manusia, seminim-minimnya Allah kasih sama perbuatan baik itu, atau 10 kali lipatnya, bahkan akan semaksimalnya adalah 700 kali lipat. Tapi kalau untuk perbuatan dosa, Allah adil, cukup dibalas 1 kali saja. Nah, bulan Rajab ini, ya, saya belum dapat informasi kalau satu perbuatan baik dibalasnya berlipat-lipat, satu perbuatan buruk dibalasnya berlipat. Saya masih berprinsip bahwa Allah yang dengan keadilannya satu perbuatan buruk itu walaupun di bulan Rajab atau di bulan-bulan yang lain tetap dibalas sebagaimana perbuatan buruknya itu. Tapi untuk perbuatan baiknya insya Allah Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih dari cuma 2 kali perbuatan baik. Begitu ya, yang mudah-mudahan manfaat ini Allah berikan kepada kita. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu 'ala nafsi wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Allahumma yassir 'alaina al-yusra alladhi yassartahu 'ala katsirin min ibadik wa aghnina bi fadlika min siwak. Allahumma tahhir alsinatana minal kidbi wa qulubana minan nifaqi wa a'malana minar riya'i wa absarana minal khiyanat wa dakhina jannata ma'al abrar ya Allah. Allahumma tahhir lisani minal kidbi wa qalbi minan nifaqi wa amali minar riya' wa basari minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allahumma ya Allah, anta sami, anta basir, anta syahidun alaina. Ya Allah, engkau maha mendengar, engkau maha melihat, engkau maha menyaksikan kami semua yang berkumpul di pagi hari ini tiada lain mengharapkan ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Berikanlah kami kemudahan untuk melaksanakan amal-amal soleh, terutama amal-amal soleh di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan. Berkahilah kami semua ya Allah, sampaikanlah usia kami nanti di bulan Ramadan untuk melaksanakan limpahan-limpahan keberkahan yang Engkau berikan di bulan Ramadan nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Demikian yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian taklim kita pada selasa pagi ini sudah selesai. Apa tadi sudah disampaikan terkait dengan amalan-amalan di bulan Rajab. Semoga kita dapat melaksanakan amalan-amalan itu sesuai dengan kemampuan kita. Mari kita senantiasa tingkatkan ibadah kita, amal soleh kita, amal kebaikan yang lain. Semoga menjadikan motivasi kita untuk selalu melaksanakan kebaikan yang lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan sedikit jamaah bahwa pagi hari ini spesial karena ada jamuan di depan, dipersilakan setelah kita bersama-sama melaksanakan sholat Isra. Demikian, terima kasih. Terima kasih orang baik yang sudah melakukan donasinya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
أنت إكسير